Halo pendengar Bravos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program kita Pesta Demokrasi 2024 yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Dan ya, saya sekarang sudah bersama teman-teman sahabat-sahabat saya. Yang pertama mungkin ada dari Singapura yang saat ini sudah ada di depan kamera, di depan monitor, Ibu Nora Yanti. Selamat sore, Bu Nora. Halo, selamat sore buat pendengar Bravos yang setia di Indonesia. Kemudian seperti biasa Pak Batara Hutagalung. Kemudian ada tamu kita yang baru, Bapak Rino Sadanur. Beliau adalah Sekjen Pemenangan Tim Anies. Luar biasa nih Pak Batara, kita kedatangan seorang Sekjen Tim Pemenangan Anies. Ya. Kemudian sahabat saya dan kakak saya, abang saya panggil Kang, beliau adalah Budi Swarskron, seorang budayawan. Dan mungkin kalau yang belum mengenal beliau adalah seorang budayawan yang diawali masa kerjanya di TVRI sama-sama dengan saya, dan beliau adalah program director, seorang bintang film, seorang pemain sinetron, dan sekarang menjadi budayawan dan lebih menghayati mengenai agama. Tahapnya sudah lebih dari kita Pak Batara. Jauh, sudah jauh. Jadi oleh karenanya kita akan banyak bertanya kepada beliau, Kang Budi. Dan mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Batara. Pak Batara, sikap skeptis, sikap masa bodoh sekarang ini dengan apa yang akan terjadi Pesta Demokrasi 2024 dari masyarakat itu bisa terlihat kalau di di elektabilitas yang terlihat sekarang mereka lembaga survei itu yang itunya kan masih banyak itu yang masih bingung itu lebih dari 24% ya. 20%. Nah itu kan belum menentukan belum menentukan. Itu kan masih ada rasa ragu. Nah, apa yang tersirat oleh Pak Batara dengan kenyataan seperti itu? Dan padahal itu yang sangat dinantikan oleh ketiga pasangan ini, ya kan? Dan silakan Pak Batara. Baik, terima kasih Kang Karna. Selamat siang. Kalau saya sebagai orang Batak memanggil Ito Nora Simare-Mare. Ya, saya kenal Ibu Nora ketika Ibu Nora masih berdomisili di Belanda dan sekarang di Singapura. Ya, tetapi sangat peduli dan terhadap perkembangan di tanah air, dan yang sepanjang saya ketahui Ibu Nora ini boleh saya bilang ya, partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang paling setia. Mantap. Mulai dari bisa memilih. Waduh, luar biasa. Baiklah. Nah, jadi kita cocok di sini kan. Jadi beragam etnis, beragam pilihan dan sebagainya. Ya. Nah, juga di sini saya menyapa Dr. Rino Sadanur dan Kang Budi, ya. Nah, jadi kalau Kang Karna langsung, karena kita menyapa ini secara sangat familiar ya. Kalau kita bicara mengenai pesta demokrasi, ini adalah hal yang kita dambakan sejak adanya republik ini. Ya, ini dicita-citakan oleh pada pendiri bangsa dan negara Indonesia. Ya, jadi mereka mencita-citakan masyarakat yang adil, makmur. Ya, itu adalah angan-angan mereka ketika kita di masa penjajahan. Nah, tetapi kalau saya yang termasuk hidup di 3 zaman, dari zaman yang dinamakan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi,
Kolonial juga pernah mungkin. Iya, walaupun saya lahir tahun 44, jadi waktu itu masih zaman pendudukan tentara Jepang. Dan kemudian tahun 45 masih mengalami perang. Mengalami perang karena ayah termasuk di militer, salah satu pendiri Cikal Bakal Divisi Brawijaya. Dan betul, saya boleh dikatakan ini anak perang. Ya, sampai tahun 49 masih mengalami. Jadi kalau hobi anak-anak sekarang mungkin main segala macam game, hobi kami waktu itu mengumpulkan selongsong peluru. Ya, dan ini memang betul yang kami alami waktu kecil. Nggak ada mainan, mau mainan apa lagi kan? Zaman perang. Oke. Nah, jadi itulah yang saya alami, dan kemudian juga sudah mengalami sejak tahun 50 karena di keluarga kami memang keluarga militer dan politisi. Nah, jadi saya hanya menyampaikan bahwa memang dari dulu yang dicita-citakan itu masyarakat yang adil dan makmur, itu belum tercapai sampai sekarang. Jadi walaupun ada di Undang-Undang Dasar kita, sila kelima Pancasila mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, cobalah ya, kalau saya dengan Kang Budi, dengan Kang Karna dapat menyampaikan, kami belum pernah mengalami adanya keadilan untuk rakyat. Ya, memang ya terus terang ya, kami bukan dari keluarga kalau dikatakan dari papan bawah, bukan, mungkin menengah ke atas. Ya, jadi tidak terlalu merasakan ketidakadilan itu. Nah, jadi ketidakadilan inilah yang dirasakan oleh rakyat, dan kalau menyangkut pada pemilihan umum dan pemilihan presiden, saya hanya mengatakan yang saya alami itu yang boleh dikatakan saya nilai sebagai pesta rakyat hanya pemilihan umum pertama di Republik Indonesia tahun 1955. Nah, setelah itu kita sama-sama mengetahui yang sudah hidup di Orde Baru, Kang Karna, Kang Budi dapat menceritakan yang dulu sebagai ASN kan, kalau waktu itu namanya pegawai negeri. Pegawai negeri merasakan tekanan-tekanan dari atas karena ada pengarahan untuk memilih waktu itu adalah Golkar, belum partai. Betul. Ya. Nah, waktu masa Orde Baru setelah Orde Reformasi menyandang nama partai Golkar. Nah, sebenarnya ini pertanyaan untuk seluruh rakyat Indonesia pada saat ini, ya. Jujur saja. Jadi mengenai jujur, ya. Coba semua jujur. Apakah melihat yang sekarang ini persiapan menuju pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 dapat dikatakan adanya keadilan? Nah, terutama di sini kalau saya sampaikan yang sangat mengejutkan adalah pernyataan-pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang tanggal 1 November tahun 2023 menyatakan bahwa presiden, ASN dan sebagainya harus netral. Tetapi ternyata kalau tidak salah 2 minggu yang lalu Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan akan berpihak dan menyatakan presiden, ASN semuanya boleh memihak. Ya. Nah, jadi saya menyatakan kalau demikian pernyataan Presiden Joko Widodo, maka presiden di sini sudah menunjukkan beliau akan tidak adil. Tidak adil dalam pemilihan presiden 2024. Ya. Jadi kalau kita melihat, dan memang kita terbuka saja. Ya, alasannya kan sudah jelas. Karena putra sulungnya ikut dalam kontestasi menjadi calon wakil presiden. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah siapapun yang keluar kerabatnya dan sebagainya. Hanya saya bukannya memuji-muji Presiden SBY. Ketika tahun 2014, besannya mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ya. Kalau saya terus terang tidak melihat cawe-cawe atau keberpihakan yang nyata dari Presiden SBY untuk cawe-cawe memenangkan besannya. Itu yang saya lihat. Ya. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini nggak usah kita berpolemik dengan gamblang dan disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo.
Ya, jadi bukan kita mengarang, Mhm. tapi itu memang disampaikan langsung dan itu ditayangkan. Mungkin semua televisi menayangkan itu. Mhm. Nah, jadi saya sebagai rakyat Indonesia Mhm. hanya mengharapkan Mhm. adanya benar-benar pesta demokrasi yang dapat diwujudkan. Mhm. Dan menurut pendapat saya, syarat utama dari terlaksananya suatu pesta demokrasi, pesta rakyat, itu adalah pimpinan tertinggi, Presiden Joko Widodo, yang harus betul-betul menunjukkan beliau itu netral Mhm. dan memerintahkan sesuai dengan undang-undang, bahwa sudah ada undang-undang KPU dan sebagainya, bahwa polisi, TNI, ASN dan sebagainya harus netral. Ya, bahwa kemudian dalam pemilihan itu boleh mencoblos, tetapi tidak bisa cawe-cawe atau menyatakan di muka umum dengan jelas mereka akan berpihak. Nah, sementara itu pendapat saya. Ya, ya. Sebetulnya saya nanti akan masuk ke netralitas seorang presiden. Tapi sebelum masuk ke sana, saya catat tadi Pak Batara mengatakan bahwa selama pemilu berlangsung di Indonesia itu hanya pernah sekali atau pernah terjadi jurdil itu pada tahun 55. Dan yang berikutnya ini tidak terlaksana dengan jujur dan adil. Apakah itu yang disampaikan Pak Batara? Ya, betul. Jadi kalau saya garis bawahi pemilihan umum pertama di Republik Indonesia tahun 1955, yang saya katakan itu mencerminkan kedaulatan rakyat. Di mana pada waktu itu memang tidak ada di Undang-Undang Dasar, ya, untuk memilih wakil-wakil rakyat harus melalui partai politik. Coba lihat di Undang-Undang Dasar, ada atau tidak. Nah, oleh karena itu organisasi pun bisa ikut, ya, bahkan perorangan pun bisa ikut. Ya, bahkan ada satu orang di Jawa Timur yang mendapat 1 kursi. Masalahnya hanya minimum kursi yang harus dicapai kan. Nah, itulah yang, makanya saya katakan bahwa betul-betul itu mencerminkan kedaulatan rakyat dan betul-betul suara rakyat itu diperhatikan. Jadi tidak ada pembatasan-pembatasan apapun, ya itu ya mungkin akal-akalan saja dari partai-partai politik besar. Ya. Ya, sekarang saya ke Ibu Norayanti. Ibu Nora, ya, tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Batara. Jadi pada prinsipnya Pak Batara berkesimpulan bahwa hanya pemilu tahun 55 yang terasa jurdil. Nah, pemilu-pemilu berikutnya ini tidak ada sedikit pun rasa jujur dan adil. Apakah sependapat Ibu Norayanti dengan apa Oke, yang saya? terima kasih Bapak. Iya, kebetulan jarak daripada usia kita antara saya dengan Bapak itu sangat jauh banget ya. Mhm. Saya kan sama, saya itu udah seperti bisa dikatakan anak atau cucunya gitu loh. Anak lah ya. Ya. Ya, jadi saya memang ingat pada masanya zaman Orde Lama ya. Hmm. Kalau tidak saya masih SD di sana. Hmm. Kebetulan orang tua saya seorang pegawai negeri Mhm. dan itu semua ditekankan pegawai negeri beserta keluarganya wajib memilih Golkar. Mhm. Itu kenapa saya katakan itu saya dengar sendiri orang tua saya ketika almarhumah mama saya mau memilih yang lain Mhm. itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Kembali lagi, Papa seorang pegawai negeri harus memilih Mhm. Ya. Golkar. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya itu ketika pertama sekali saya masih muda itu umur 17 tahun ya. Mhm. Mengikuti benar-benar merasakan apa sih pemilu itu. Mhm. Nah, masih muda ya. Mhm. Nah, saat itu karena mungkin hidup di kampung. Mhm. Jadi merasakannya itu belum tahu apa perbedaan apakah itu jujur adil dan tidak adil. Namun saya tahu itu ketika kami di kampung mengadakan pesta rakyat itu semua masyarakat itu sama. Mhm. Artinya diberikan makan, minum. Nah, ketika itu tidak ada memang pemaksaan Anda harus memilih si A si B. Tapi mulailah di hari hanya atau minus 1 hari minus hari hanya
mulailah bermunculan bagaikan jamur. Anda harus milih ini, Anda harus milih ini, harus Anda milih ini. Nah, saya sendiri bingung karena pilihan saya belum tahu siapa, masih labil ya. Nah, saya tanya orang tua saya, pilih siapa? Kamu harus pilih ini. Nah, memang itu pertama sekali ya. Jadi untuk merasakan adil tidak adilnya itu di pemilihan pertama itu belum ada. Nah, kedua, barulah saya benar-benar karena sudah mulai dewasa, ketika itu sudah jelas-jelas saya ikut berpartai, masuklah saya ke partai PDIP. Mhm. Di situ saya merasakan kita itu sama. Artinya kalau satu orang dicubit, semuanya kena cubit. Mhm. Artinya berarti kita ini sangat serasa gitu. Nah, saat itu juga baru saya melihat calon presiden, mungkin pada saat itu juga mata saya baru buka ya untuk politik ini ya. Benar-benar merakyat sekali. Saya senang. Saya suka gitu. Oh, berarti ini adalah presiden yang dikirim Tuhan buat Mhm. Indonesia setelah beberapa presiden-presiden yang lalu. Mhm. Saya senang dan kita juga anak-anak yang anak-anak muda ya yang ada di pada saat pertama sekali saya berada di Kota Batam. Mhm. Kita berjuang nih habis-habisan membela. Pokoknya Jokowi banget gitu. Mhm. Karena visi dan misinya kita semangat dan akhirnya itu terjadi satu putaran kalau nggak salah ya dulu ya. Mhm. Nah, kemudian ini yang kedua, kita juga bela-belain. Karena memang dari pemimpinan yang pertama, kita sangat senang dengan apa yang terjadi di Indonesia dan mungkin bukan hanya saya ya, kebebasan dalam berbicara, pembangunan Indonesia, kesetaraan, memang tidak seperti yang kita, kalau untuk nada-nada korupsi itu di mana-mana mungkin masih ada ya. Tapi setidaknya saya sendiri sudah merasakan perbedaan antara presiden yang pertama dan maaf sebelum-sebelumnya ya. Hingga saat ini saya sudah merasakan gitu. Mhm. Jadi saya benar-benar pendukung bisa dikatakan yang sangat fanatik ya, fanatik pendukung Bapak Jokowi apapun saya lakukan Mhm. demi mendukung Bapak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Mhm. Karena saya lihat dari gaya bicaranya, keluarganya, semua. Jadi kita terlena dengan hal itu dan selalu positive thinking. Nah, namun ke belakang-belakangan ini, awalnya saya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mhm. Saya renungkan lagi saya kaitkan dengan beberapa eh, undang-undang ya, Mhm. bahwa ada dikatakan memang hak untuk memilih itu ada dan Mhm. hak dipilih itu ada. Mhm. Nah, namun saya flashback lagi, apa sih sebenarnya Sumpah Presiden? Mhm. Nah, setelah kita kaitkan ke Sumpah Presiden bahwa beliau mengatakan akan, ya, di sini saya katakan Sumpah Presiden itu ada, yaitu yang diangkat kalau nggak salah tanggal 20 Oktober ya, 2019 yang lalu, dan diucapkan memenuhi kewajibannya sebagai Presiden RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, Mhm. memegang teguh undang-undang dan menjalankannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan seluruh-seluruhnya dan Mhm. berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini saya sangat tertarik banget dengan sumpah ini. Mhm. Namun setelah terjadi adanya mulai kampanye 2023 Mhm. terang-terangan pada saat itu belum ya, masih beliau mengatakan itu kalau tidak salah beliau mengatakan bahwa ASN 1 November kok nggak salah beliau mengatakan November 23 ya, bahwa pemerintah daerah, pusat maupun provinsi dan seluruh ASN itu harus netral. Mhm. Mungkin kita sama-sama tahu ya itu. Nah, di situ juga saya masih salut sama beliau. Mhm. Luar biasa ini Bapak Presiden kita ini maksudnya. Ke belakangnya dengan adanya yang harusnya belum bisa mencalonkan serasa dipaksakan ayam bertelur. Mhm. Hmm, ya. Nah, kemudian saya masih diam. Kemudian mulai muncul-muncul lagi. Kembali lagi kemarin yang mengatakan bahwa semua, kalau nggak salah tertanggal 24 Januari, beliau mengatakan presiden serta menteri-menterinya dan juga yang lainnya itu bebas ya, punya hak, boleh berkampanye, serta memiliki hak. Saya bingung, ini kok berbeda pernyataan kemarin sama pernyataan yang sekarang. Mhm. Apakah karena anak beliau menjadi wakil presiden? Mhm. Di situ saya flashback kembali ada teman saya dan boleh ya di sini saya juga minta maaf kepada teman saya
yang pernah saya blokir ya. Hmm. Beliau juga itu sangat mendukung keras presiden kita, para pendukungnya keras Pak Jokowi pada saat itu di putaran kedua, maksudnya waktu pemilihan yang kedua itu beliau sudah mewanti-wanti saya, Hmm. Nora hati-hati, pilihan kamu jangan salah pilih. Dia membeberkan ke saya, Bapak itu begini, begono, karena memang beliau mungkin pernah sakit. Saya pikir beliau hanya ada urutan sakit hati, sehingga membuat apa ya eh, masukan-masukan yang tidak benar gitu, menurut saya. Hmm. Sampai teman saya itu saya blok, karena Hmm. saya tidak mau terkontaminasi dengan info-info yang beliau berikan kepada saya. Hmm. Dan sekarang begitu apa yang dikatakannya itu, planning yang dikatakannya itu terjadi, saya terdiam 1000 bahasa. Ternyata teman saya benar. Hmm. Apa yang dikatakannya itu, dan memang tujuannya adalah supaya generasinya tetap ikut dalam kepemimpinan. Dan ternyata ini sudah direncanakan Hmm. dari awal. Nah, saya pun tidak tahu dari mana teman ini tahu, tapi persis sekali dengan apa yang diungkapkan beliau ke saya. Hmm. Jadi menurut saya di sini, jujur saja saya mengatakan, saya tidak salut lagi dan saya sakit hati banget. Kok bisa bukan untuk presidennya, tapi dengan caranya. Ya. Apakah tidak ada cara yang lebih elegan lagi? Jadi kalau menurut saya, bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga di sini tadi titip pesan juga kepada saya, ya, supaya kita tetap harus mengawasi. Dan kami di Singapura sedang membentuk tim, karena juga kita sedikit banyak ada terintimidasi ya di Singapura. Hmm. Jujur, kita memakai, jangankan memakai baju Pak Ganjar ya, Hmm. kita ngumpul aja di satu ruangan, ada foto kita di ruangan itu, kemudian kita foto-foto. Tidak tahu kenapa itu foto, mungkin ada teman membuat di media sosial, kemudian ada yang mengambil dari media sosial, kemudian diserahkan ke KBRI. Hmm. Maksud dan tujuannya apa kita nggak tahu sampai Hmm. detik ini. Namun ada yang menyampaikan ke kita, hati-hati orang-orang yang dalam foto ini semua, karena fotonya sudah ada di KBRI. So what? Kita nggak takut. Hmm. Nah, ini mereka memang KBRI tidak pernah memanggil kita, KBRI belum pernah berbuat apa-apa ke kita, tapi dengan bahasa-bahasa itu kita nggak takut, ya. Nah, kemudian teman-teman yang di Singapura juga yang memakai baju Ganjar, mereka berfoto di taman, siapapun itu yang mengadukan ke pemerintah Singapura, kita nggak tahu, mereka itu dipanggil, Tuh. Hmm. dipanggil dan dipertanyakan oleh pemerintah Singapura, kemudian mereka dikasih peringatan bahwa tidak boleh kampanye. Kita Hmm. nggak kampanye loh. Kita hanya memakai baju Ganjar, kemudian foto-foto. Hmm. Kalaupun kita ngumpul di ruangan. Jadi ini artinya saya bertanya, siapa sebenarnya di belakang ini semua? Dan kita tidak mau menuduh siapapun, tapi saya tetap bertanya ini, bagaimana ini kita Indonesia mau sejahtera? Sedangkan di luar negeri aja kita dipantau untuk kampanye. Hmm. Nah, kemudian saya dapat informasi juga dari teman-teman yang ada di Taiwan. Kartu itu suara ya, eh, apa namanya, kotak suara, bukan kotak suara, tapi yang untuk kita jeblos itu sudah sampai. Ya, kertas pilih hak pemilih itu kertasnya. Dan di Singapura juga sudah sampai dan sudah dikirimkan ke teman-teman yang ada pekerja semuanya sudah dapat. Tinggal nanti disuruh nyoblos di rumah masing-masing. Kalau nggak bisa datang ke KBRI nanti akan dikembalikan lagi melalui pos. Yang sudah terkirim melalui pos itu yang di Taiwan itu ada sebahagian yang sudah dijobloskan, maksudnya ditusuk Wah. presiden salah satu partai. Hmm. Nah, pertanyaan saya, siapa yang nusuk ini? Siapa yang membuka kertas suara ini? Dan siapa yang menutupnya kembali? Hmm. Nah, ini sampai hari ini menjadi misterius. Hmm. Nah, jadi bagi ini menjadi perhatian khusus ya. Kali ini saya harus buka ke publik. Mudah-mudahan dengan apa yang saya katakan ini tidak menjadi rahasia umum lagi, supaya teman-teman semuanya paham siapa yang sebenarnya akan dipilih ke depannya. Artinya ini kita kan berbicara tentang jujur, adil. Nah, Hmm. betul. Jadi Oke. kita tidak menyatakan si A, si B, si C, tapi kita mau jujur dan adil. Kita mau untuk pemerintahan selanjutnya tidak ada lagi karena dipaksa dan tidak ada intimidasi. Dan contohnya, kenapa? Dan kita mengadakan kampanye Pak Ganjar pun tercium
Padahal kita di ruangan loh. Memang sih peraturan di Singapura kita tidak boleh kampanye di dalam. Di luar. Karena itu bukan cuma kita, tapi semua negara di Singapura itu tidak terbuka untuk hal itu. Mhm. Jadi kita selalu membuat perkumpulan di indoor. Dan itu pun kita tidak boleh mengatakan itu kampanye. Kalau Mhm. ketahuan kampanye, kita juga kena panggil. Mhm. Nah, jadi bagi saya untuk rasa keadilan itu hingga saat ini, khususnya dalam pemilu ini, sangat minim sekali. Ya, ya, ya. Sangat jelas tadi apa yang disampaikan Ibu Norayanti. Dan kalau saya simpulkan bahwa sebelumnya Ibu Norayanti ini Jokower banget. Ya. Ya, Jokower banget. Banyak yang mulai gitu. Jadi awalnya Jokower dan merasa terzalimi sekarang ini dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Betul sekali. Karena Ya. kalau tadi dikatakan bahwa katakanlah sudah melanggar sumpah jabatannya sebagai presiden. Oke. Nah, jadi tapi satu hati dengan Banteng itu masih tetap. Masih tetap dong. Masih tetap. Ya. Masih tetap. Kita selalu ambil positifnya ya Pak ya. Oke, baik. Jadi kita sudah pemikiran dari Ibu Norayanti tadi sudah jelas Pak Batara, Kang Budi, bahwa beliau ini sebelumnya Jokower sekali, kemudian merasa tersakiti atau terzolimi karena dirasakan oleh Ibu bahwa Pak Jokowi ini sudah melanggar sumpah jabatan. Nah, sekarang saya akan beralih ke Bapak Rino Sadanur. Beliau ini luar biasa, Sekjen pemenangan tim Anies. Nah, bisa nggak kita katakan bahwa seorang Sekjen ini adalah sangat Anies sekali? Oh, tadi saya sangat Jokower dan ini sangat Anies sekali. Nah, tadi kita masih berbincang mengenai netralitas seorang Jokowi, seorang presiden. Dan apalagi tadi sudah disampaikan sama Ibu Norayanti, Pak Jokowi sebagai presiden ini sudah melanggar sumpah jabatannya. Dan kita tahu dalam Islam sumpah yang diucapkan di atas kitab suci Bible atau Quran itu sangat luar biasa hukumnya. Benar. Ya. Nah, sekarang kita tanya nih seorang Sekjen pemenangan tim Anies, Rino Sadanur. Silakan. Ya. Saya pikir udah jelas ya. Artinya kecurangan ini terutama yang dilontarkan oleh Jokowi itu sudah diketahui secara umum ya. Jadi setiap orang sudah tahu, juga masalah-masalah yang disebutkan oleh Ibu Nora mengenai pencoblosan kertas yang di Taiwan misalnya, itu sudah beredar di hampir semua media sosial ya. Ya ini sebenarnya negara ini dalam keadaan sakit gitu. Artinya sesuatu yang dilanggar tidak etis dianggap sederhana. Jadi seharusnya kan yang ada rambu-rambu yang harus dipatuhi ya. Bahkan lembaga-lembaga nasional seperti DPR, KPU, Bawaslu itu tidak melakukan apa-apa dalam hal ini ya. Ini lebih gawat sebenarnya dari zaman Orde Baru ya. Walaupun kalau kita lihat Jokowi, kalau kita seperti saya disampaikan oleh Ibu Nora, Jokowi ini kami itu sudah bekerja sama sejak sewaktu beliau sebagai wali kota. Jadi memang sedikit banyak mengetahui lah bagaimana Jokowi orangnya ya. Ya pada awalnya kami memang memilih Jokowi juga, dan apalagi waktu itu pernah berjanji, pernah mengatakan secara di publik bahwa akan menarik semua harta-harta orang Indonesia yang ada di Singapura ya. Itu mungkin kita masih ingat ya. Oh pernah. Pernah. Nah setelah itu 11.000 triliun. Betul. Jadi ini kan kami melihat Jokowi ini memang adalah presiden rakyat. Jadi memang ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia. Tetapi setelah itu tidak terjadi, nah ini mulai curiga.
Mulai apakah ini hanya janji-janji saja karena tidak terrealisir ya. Nah kemudian setelah 3 tahun beliau berkuasa, itu kita lihat ada katakanlah kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang ingin bersuara. Nah kalau seandainya kriminalisasi ini artinya itu adalah satu demokrasi di Indonesia ini tergerus karena sikap-sikap seperti itu ya. Jadi sekarang nyata bahwa saat ini seharusnya pemilu ini kalau dibicarakan soal pesta rakyat harusnya kan kita bergembira ya, ada fun-nya gitu. Nah saat ini kalau menurut saya tanggal 14 Februari 2024 itu harusnya kita menaikkan bendera setengah tiang karena demokrasi sudah mati gitu ya. Oh. Nah ini satu hal yang Saya potong dulu. Iya. Saya potong dulu. Seharusnya bendera setengah tiang itu menurut saya mulai pada zaman Orde Baru. Kan, benar sekali. Ya, seharusnya pada zaman Orde Baru setengah tiang. Jadi kalaupun sekarang mau ada lebih dari setengah tiang, kalau perlu sampai bawah begitu maksudnya. Iya, artinya tidak ada lagi kegembiraan. Betul. Walaupun yang protes ini kan bukan rakyat seperti kita ya, tetapi para negarawan yang kita tahu yang mungkin mereka juga mempunyai dosa selama ikut di dalam gerbong-gerbong rejim-rejim Orde Baru ataupun yang reformasi ya. Tetapi dilihat bahwa sekarang itu isi hati nurani setiap orang itu sudah tersentuh. Walaupun orang itu penuh dosa, tetapi tetap menyuarakan bahwa ini tidak benar. Jadi betapa gawatnya saat ini. Kira-kira begitu, Pak, yang ingin saya sampaikan. Menarik sekali apa yang disampaikan. Jadi artinya reformasi yang berjalan kurang lebih hampir 26 tahun. 3 ya? 26. Hampir 26. 26. Tidak berjalan semestinya. Bisa dikatakan demikian. Sebenarnya pada awal waktu pemilihan presiden SBY itu saya sudah melihat harapan bahwa demokrasi itu bisa berjalan. Oke, bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Oke. Ya. Jadi waktu itu saya ingat sekali dengan Bang Batara ini justru kita diskusi mengenai presiden siapa yang harus dipilih dan saya melihat sebenarnya ada harapan demokrasi itu bisa tumbuh ya. Tetapi setelah itu kita lihat ya itulah sekarang itu jadi sejarah ya. Kita melihat kenyataan yang saat ini dan yang gawatnya adalah secara terus terang bahwa Presiden Jokowi itu terus terang mengatakan keberpihakannya yang sebenarnya itu seorang presiden itu adalah negarawan ya. Yang harusnya memperhatikan moral dan etika. Dan ini tidak lagi diperhatikan. Apa artinya? Tapi kalau kita melihat kepada sejarah dunia, fenomena seperti ini sudah terjadi ya. Mulai zaman Romawi, kemudian ada Fir'aun dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh di dunia. Dan semuanya akan berakhir kepada keruntuhan. Jadi artinya sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani, ini pasti akan musnah. Saya percaya itu. Ya menarik, sesuatu yang berjalan tidak semestinya akan hancur, itu intinya. Betul. Kang Budi. Nah sekarang bagian Kang Budi nih. Dengan fenomena seperti sekarang ini, sudah mengalami demikian banyak pengalaman dalam jalan kehidupan Kang Budi. Dan sebagai seorang budayawan, dari pengalaman-pengalaman dicapai dan tentu juga mengetahui apa yang sampai sekarang terjadi, fenomena semacam ini apakah memang biasa nih kehidupan di bernegara? Atau seharusnya apa yang harus kita lakukan semacam itu? Kita semua, terutama orang TVRI, Mbak Nora, ya, pasti pernah dengar serial Rumah Masa Depan yang digarap oleh Shihab itu kalau Ali Shahab. Ali Shahab. Dibikin di kampung rumah produksinya kita bikin sampai ya di itu. Depok itu. Nah itu seharusnya rumah masa depan itu harapan kita.
Tapi yang terjadi sekarang kan jadi rumah masa bodoh. Orang, maaf ya, mungkin kita masih punya kepedulian. Tapi apakah rakyat, terutama akar rumput, saya yakin mereka masa bodoh aja. Ya. Dan disinilah yang kita harapkan parpol maupun tim pemenangan itu kan memberikan semacam pencerahan, ya, bukan memanipulasi kebodohan rakyat. Itunya. Tadi Pak Ano mengatakan masalah adil makmur. Ya. Saya jadi ingat istilah Soekarno, gemah ripah loh jinawi. Ya. Nah, itu saya kira sampai sekarang masih impian. Kemudian apa yang dibicarakan Mbak Nora, keluarga itu rupanya Soekarnois ya. Ya. Cuma kebetulan waktu Orde Baru itu mengalami era-era Soekarnofobia. Ya. Iya. Orang takut masang gambar Soekarno di dinding. Wah. Ya, betul. Semua disembunyikan, Ya, nggak ya. dibuang. Pernah kejadian di TVRI. Tahu yang namanya Alwi Daud? Dia bagian checking film. PD Pramudiono, dia pernah jadi. Pada waktu satu malam di tahun awal 70-an, di mana saat Soeharto sedang mengadakan bersih lingkungan, ya, pemerintah Orba sangat Soekarnofobia, muncul nggak sengaja cuma 6 detik gambar Soekarno lagi gunting pita. film dokumen, lupa. Alwi Daud sama ininya diperiksa, dipanggil Kopkamtib, ya, dipanggil sama Kopkamtib, keluar kayak orang linglung, ya, keluar kayak orang linglung. Terus satu pagi kita PD ini dikumpulin di di ruang Kepsta. Di situ sudah ada, I forgot the name, Dirjen RTF. Sumadi? Bukan, sebelumnya. Saya lupa, nanti mudah-mudahan ingat. Di mejanya sudah disiapkan pemecatan untuk Alwi Daud dan pemecatan untuk Pramudiono. Cuma karena film 6 detik. Wah, itu dia sang dirjen ini ngomong bla 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 di depan Hamid Gruno. Hamid itu orangnya koboi, ya, dan militer gitu. Dia tahu anunya, dia ambil kertas, dirobek. Lain kali kalau you mau bicara sama anak buah saya, ngomong dulu sama saya. Ya. Kenapa? Gara-gara film 6 detik Soekarno. Ya. Gua tahu lu Soekarnois, sekarang lu belaga Soehartois ya. Jangan begitu. Ya. Kalau nggak suka, lapor. Mau ke Kopkamtib, mau ke Soeharto, laporin saya. Soeharto mana berani. Hamid kan rumahnya sebelah Soeharto. Hamid Gruno. Kalau Hamid itu tempat ngumpul anak band. Waktu bulan puasa, main lempar-lemparan petasan. Tommy lagi sakit. Soeharto, Panglima Mandala. Sebetulnya kalau dia Panglima Mandala kan bisa telepon. Tolong minta pasukan amanin tuh. Dia bawa si Tommy yang lagi sakit. Mas Hamid, Muhun Sewu, mbok main petasannya di sana. Anak saya lagi sakit.
Itu Hamid Gruno kita ya. Itu Alwi Daud sama Pramudiono, kalau nggak ada dia mungkin celaka. Masih menyimak omongan Mbak Nora. Jilat ludah politisi sekarang itu sudah umum dan dianggap normal. Ya. Sudah umum dan kenapa? Orang kita ini sudah skeptis. Mau ngomong trauma sama tekanan-tekanan zaman Orba. Ya. Salah satunya itu. Jangan dikira tidak ada, apalagi sekarang ada indikasi kembalinya dari fungsi loh. Ya. Ya, ada indikasi kembalinya di fungsi. Memang prihatin ya, tapi mudah-mudahan ya kita harapkan aja rakyat sadar. Kemudian Bung Rino, tadi sebetulnya saya sudah ungkap, tapi karena ada Bung Rino sama Mbak Nora tentang adanya sekelompok orang punya kekuatan, punya modal, dan bisa merubah yang konstruktif jadi destruktif. Sebaliknya bisa merubah yang destruktif jadi konstruktif. Yang salah bisa dilihat benar, ya. Yang benar bisa dilihat salah. Kalau kemarin umpamanya Pak Jokowi bilang tidak boleh turut campur, sekarang Boleh. harus berpihak, ya sah-sah saja. Dan siapa yang berani ngomong tentang KPU, apa ada reaksi? Ya, KPU apa sudah tahu ada pencoblosan yang sudah dicoblos di luar? Kayaknya tahu sih. Tahu. Pasti. Apa yang KPU? Atau Bawaslu yang tahu? Kalau umpamanya tadi udah bilang Nietzsche yang pernah teriak Der Gott ist tot, Tuhan itu sudah mati. Kalau sekarang dia masih hidup, dia akan teriak demokrasi is tot. Ya. Nah, saya ingin mengungkapkan pilihan kita nanti ya. Suatu harapan yang besar kelihatannya. Sayyidul qaumi yamuduhum. Pemimpin itu harus jadi pelayan umatnya. Bukan memihak orang, nyuruh orang untuk ini, orang itu. Zaman Khulafa Rasyidin, itu nggak ada yang berani jadi pemimpin. Semuanya, lu duluan deh gitu. Ya. Dari Abu Bakar ke Umar, ya inta ya Abu Bakar, lebih ini. Karena apa? Karena mereka tahu konsekuensi jadi pemimpin itu berat. Ya. Konsekuensi jadi pemimpin itu berat, terutama dilihat dari tolok ukur agama. Mana ada orang yang bilang gua lebih baik pilih gua. Ya. Mana ada yang berani? Karena apa? Karena kalau yang tahu, kenapa tidak berani? Ana khairu minhu, bilang ana khairu minhu, gua lebih baik dari lo. Itu ucapan yang membuat Al-Abid jadi Al-Ibidis. Ya? Jadi aku lebih baik. Itu kan sekarang pilihlah aku kalau ini. Itu adalah ucapan yang membuat Al-Abid malaikat yang paling beribadah. Malaikat yang pernah jadi pemimpin para malaikat. Tiba-tiba tergelincir, ditentukan jadi Al-Abid karena dia tidak mau beriman pada mengakui Adam. Jadi saya suka kalau lihat orang-orang berebut kursi ini kadang-kadang apa mereka berpikir gitu. Dari saya segitu dulu. Ya, menarik nih Pak Batara.
ah, pencerahannya ada pada Kang Budi. Dan nah, harapan Pak Batara dengan kita akan melakukan pesta demokrasi pada tanggal 14 nanti. Apa yang diharapkan oleh Pak Batara? Ya, saya selalu menggarisbawahi sebagai rakyat biasa. Kalau dikatakan kita akan diberikan satu pesta demokrasi, ya pemikiran kita tentu pertama adalah kita bergembira, pesta. Tetapi faktanya sekarang coba lihat, ya maaf aja, apa yang dialami oleh Bravos. Ya, ngomong berbeda sedikit, diblokir, ditutup 2 kali kan. Ya. Nah itu yang saya maksud, apa bedanya dari zaman Soekarno, Soeharto yang sekarang? Tidak ada perbedaan. Zaman beredelnya Orba. Iya, ya, zaman ya, KTBLC zaman Soekarno. Ya, jadi saya yang mungkin kita mengalami 3 zaman atau mungkin masih zaman Jepang segala ya, belum pernah mengalami, kalau dilihat dari kacamata rakyat kecil, ya, yang dinamakan keadilan. Ya, keadilan itu ya seperti di Indonesia, seperti hukum, ya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, keadilan itu yang berpesta pora, itu hanya di atas. Jadi sekali 5 tahun, rakyat dapat nasi bungkus, sembako, segala macam, ya mungkin nilainya semua 100 atau 200 ribu, hanya habis untuk 5 hari, tetapi sengsaranya 5 tahun. Betul. Nah, jadi inilah kapan kita bisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tujuan mendirikan negara ini antara lain adalah mencerdaskan bangsa, ya, memberi pencerahan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial untuk rakyat. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Nah, jadi harapan dari rakyat, saya sebagai rakyat ya, berbicara, ya, berikanlah pesta demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden. Ya. Nah, itu harapan dari Pak Batara. Sekarang kita tanya harapan dari Ibu Norianti menjelang kita akan mengadakan pesta demokrasi tanggal 14 nanti 2024. Harapan dari Ibu Norianti sebagai anggota kader PDIP dan sebelumnya Jokower sekali, gitu kan. Apa harapan dari dari Ibu Norianti? Tapi bukan kampanye ini, harapan untuk Jurdil. Terima kasih. Harapannya itu ya, saya berharap sepenuhnya karena warga negara Indonesia saat ini sudah modern dan tidak bodoh lagi. Ya, sudah pintar-pintar semua. Itu perlu digarisbawahi. Tapi kita mohon kepintaran itu dipergunakanlah sebaik mungkin ke hal yang lebih positif. Artinya, kita jangan terulang lagi seperti yang sudah-sudah. Ingat. Kita harus mengingat jangan hanya gara-gara uang ataupun sembako yang dimurah tadi sehingga kehidupan untuk 5 tahun yang akan datang itu sengsara atau menyesal selama 5 tahun. Coba kita bayangkan ini contoh. Karena ini saya sudah mulai mendengar nih. Dibagikan sembako 5 kg beras, 2 kg minyak, ya, gula segala macam. Totalnya kita katakan 150.000 ditambah uang 300.000 per kepala. Per kakak itu paling tinggi ya. Nah, apakah harga diri dari dari keluarga tersebut 300.000 ditambah 150.000, 450.000 dibagi 5 tahun. 5 tahun berapa hari? Berarti Anda dibeli setiap hari itu berapa rupiah? Nah, kita harus memikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Nah, dengan demikian saya sangat berharap kita harus lebih bijak. Dan buat pemerintah Indonesia, khususnya kami yang ada di Singapura, KBRI, mohonlah jujur dan terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi tentang pemilu yang akan datang nanti. Apalagi ini sangat rawan ya. Ini perlu saya informasikan. Tanggal 11 kita mengadakan pemilu di Singapura. Dan pemilih di Singapura itu sangat banyak. Nah, itu tanggal 11 Februari. Nah, ternyata tanggal 11 Februari itu adalah hari kedua Gongsi Pacai. Nah, pasti
banyak tenaga-tenaga kerja wanita Indonesia, yaitu yang dikatakan domestic worker, itu tidak akan pasti datang ke KBRI. Tidak akan pasti. Karena kebanyakan mereka di bawah majikannya pulang atau pulang ke Taiwan, ke China karena gongsi facai, dan bahkan ada yang kembali ke Indonesia. Karena banyak orang Indonesia, orang kita Tionghoa yang tinggal di Singapura. Dan mereka, saya tidak pastikan kalau mereka mau memilih. Kebanyakan mereka itu golput. Tapi para pekerja mereka pengen memilih namun tidak punya kesempatan. Namun ada juga yang dikirimkan surat suara seperti yang saya katakan tadi sebelum hari H. Namun hingga saat ini belum saya dengar di Singapura sudah ada ini ya, hanya di Taiwan. Nah, harapan saya di sini juga KBRI lebih terbuka nanti maupun dari PPLN-nya supaya memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang ada di Singapura yang baru datang dari Indonesia. Mereka ini belum terdaftar di Singapura, namun sudah terdaftar di Indonesia dengan membawa KTP sama working permit, mereka bisa memilih presiden kita. Karena kerinduan kita adalah seperti tadi, jujur, adil, dan terbuka. Itu yang paling utama. Siapapun pilihan mereka, itu berpulang kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi mungkin harapan kita hanya itu saja, Pak. Semua ini karena saya berbicara tentang Singapura ya, Pak ya. Harapan kita hanya di sana supaya juga KBRI membantu kita dan jangan berpihak ke salah satu calon presiden. Karena sudah jelas-jelas kita ketahui ya siapa calon presidennya, udah jelas. Namun dan digaris bawahi juga bahwa kita harus memegang teguh perkataan Bapak Presiden, beliau akan melakukan sejujur-jujurnya ya. Yang seadil-adilnya sebagai presiden. Dan aku berharap itu akan diingat kembali. Semoga nanti di KBRI tidak akan terjadi yang berlawanan dengan itu. Sehingga kami yang di KBRI nanti, oh ya, kami tanggal 14 pemungutan suara tanggal 11, tapi penjumlahan suara itu tanggal 14. Ini sangat rawan, 3 hari ya. 3 hari. Kita tidak tahu siapa yang akan menjaga ini. Kembali lagi tadi kejujurannya. Kalau sempat tidak jujur orang yang menjaga ini lagi, habislah negara ini. Jadi seperti yang dibilang sama sekjen daripada Pak Anies tadi ya, jangan, karena negara Indonesia ini sudah sakit. Jadi jangan dibuat lebih sakit lagi untuk 5 tahun ke depan. Harapan kami di situ saja, Pak. Tolong diawasi nanti yang 3 hari ini, ya, supaya jujur adil itu ada di Singapura. Terima kasih, itu saja. Ya baik, terima kasih Ibu Norayanti. Sekarang saya ke Bapak Rino Sanadur, seorang sekjen, bagaimana? Bertanya soal harapan nih Pak ya. Harapan, ya. Ya sebenarnya kan begini Pak, ini kekuasaan terutama pemilihan presiden ya, ini kan seharusnya apa yang dilakukan oleh presiden itu berdampak kepada negara, bukan hanya saat ini, tetapi masa depan bangsa. Nah, kalau saya lihat dari pengamatan saya ya, saya bukan ahli di bidang politik misalnya, bukanlah studi saya bukan di sana, tapi kalau saya lihat dari kacamata awam, ini yang berkuasa rezim itu bersifat oportunis. Dalam arti masyarakat itu, rakyat itu selalu dieksploitasi. Artinya mereka dibutuhkan sekali 5 tahun. Nah, kalau kita lihat kepada kondisi masyarakat Indonesia, tadi disebutkan itu 60% dari masyarakat pemilih ini berada di akar rumput. Artinya itu makanya mereka gampang sekali dibeli, gampang sekali diberi 100-200 ribu, tapi mereka juga nggak tahu bahwa sengsaranya bisa 5 tahun gitu. Nah, kenapa? Karena ini menurut saya ya, demokrasi itu kan ada syaratnya. Masyarakatnya pertama perlu kenyang, yang kedua dia perlu berpendidikan. Kalau kita lihat hanya 6% dari masyarakat Indonesia yang mengecapi pendidikan tinggi, artinya lulus SMA. Selebihnya bayangkan saja 94% dari masyarakat Indonesia itu masih di SMP, SMA pun mungkin belum sampai. Jadi kita memang berurusan dengan masyarakat yang bahan bakunya seperti itu. Nah, yang diharapkan di sini adalah
presiden nantinya memang negarawan yang memikirkan bagaimana mengangkat kemiskinan dan juga pendidikan dari masyarakat. Sehingga nantinya demokrasi di negara itu harusnya memang dikontrol oleh masyarakat. Sekarang kenapa sebenarnya kita ini kan toleransinya cukup tinggi ya. Kita bisa duduk dari berbagai jenis agama ya, bisa bercanda, kemudian dari berbagai jenis suku, tapi bisa bercanda, bisa fun lah istilahnya ya. Tetapi kenapa kok dalam politik kita ini akhirnya terkotak-kotak? Ya. Itu karena memang kita tidak bisa menghargai perbedaan, terutama di perbedaan politik ya, jalan politik ya. Karena siapapun nantinya yang akan terpilih, presiden yang terpilih, kita harus mengakui dia itu adalah pemimpin kita. Nah, yang kita harapkan adalah pemimpin itu adil, fair, dan memang bertindak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau seandainya kita bicara soal harapan saya adalah pemimpin yang akan terpilih ini harusnya memikirkan bagaimana Indonesia ke depannya. Kalau tidak, orang akan selalu oportunis, akan mengambil manfaat, bagi yang berkuasa akan memperkaya diri dan mengeksploitasi masyarakat. Mungkin itu kira-kira harapannya. Wah, menarik sekali. Tajam, dalam yang disampaikan oleh Bapak Rino Sadanur. Mungkin tambahan dokter. Oh, dokter. Ya. Nggak apa-apa kan, kelupaan nyebutin itu. Ya, Kang Budi, ya kita harapan dari Kang Budi apa Ini yang satu pelajaran buat kita. Ya. Jadi saya ingin mengambil dari satu metafora aja, bahwa kita ke depan kalau melihat binatang buas memperlihatkan gigi, memperlihatkan taring, dia tidak sedang tersenyum. ya. Ya. Paham? Ya. Jadi kita selalu menganggap sekarang kita terjebak dalam pandangan binatang buas lagi memperlihatkan gigi itu sedang tersenyum. Padahal dia siap mencabik-cabik masa depan kita. Jadi ya harapan mudah-mudahan aja lah ada pencerahan barangkali ya. Ada sedikit ilmu-ilmu tambahan melihat kita ngobrol ngalor ngidul begini. Harapan saya begitu. Ya, Pak Batar ada tambahan terakhir? Cukup. Baik. Demikian pendengar Bravos, kita sudah berbincang banyak dengan Ibu Nora Yanti dari Singapura, dari Sekjen Pemenangan Tim Anies, Dr. Rino Sadanur, Bapak Batar Tagalung, peneliti sejarah, tapi kali ini berbicara mengenai pemilu. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Kang Budi Suarskon, seorang budayawan, sudah menyampaikan tadi pemikirannya. Tentu saja mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan dapat menambah kekayaan, hasanah, pengetahuan, terutama bagi mereka yang akan melakukan pencoblosan nanti. Gunakanlah 3N yang seperti dikatakan oleh Pak Batara: nalar, nurani, dan nasionalisme. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravos. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.